Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan materi kelompok kami yaitu dinding sel dan membran sel. Adapun anggota kelompok kami yaitu pertama Isma Dewiyani, yang kedua Marsha Amelia Putri, yang ketiga Mutia Adelia Islamuddin, yang keempat adalah Muhammad Erlangga Nursyam, yang kelima adalah Nabila Dwi Putri. Langsung saja ke materinya. Pertama itu, apa itu dinding sel dan membran sel? Dinding sel dan membran sel adalah organel yang membungkus dan melindungi sel. Dinding sel merupakan lapisan luar yang mengelilingi membran sel, sedangkan membran sel membungkus setiap sel hidup. Selanjutnya, perbedaan dinding sel. Perbedaan dinding sel terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tumbuhan. Dinding sel pada tumbuhan berfungsi untuk melindungi, memberi bentuk, dan menyangga sel tumbuhan. Sel tumbuhan juga mengatur kadar air dan difusi molekul serta ion. Yang kedua, hewan. Hewan tidak memiliki dinding sel karena dinding sel akan menghambat pergerakan hewan. Dinding sel yang kaku tidak sesuai dengan pergerakan hewan yang dinamis. Yang ketiga, yaitu bakteri. Dinding sel pada bakteri berfungsi untuk melindungi sel, mempertahankan bentuk sel, dan mencegah sel pecah. Dinding sel bakteri juga penting untuk pertumbuhan, pergerakan, dan reproduksi sel bakteri. Yang terakhir ada jamur. Dinding sel jamur adalah lapisan yang berada di luar membran plasma jamur. Dinding sel jamur berfungsi untuk melindungi sel, menjaga keseimbangan osmotik, dan memberikan bentuk sel. Dinding sel jamur juga berperan dalam morfogenesis. Definisi model mosaik fluida. Model mosaik fluida pertama kali diusulkan oleh S.J. Singer dan Gerd L. Nicholson pada tahun 1972 untuk menjelaskan struktur membran plasma. Model mosaik fluida menggambarkan struktur membran plasma sebagai mosaik komponen termasuk fosfolipid, kolesterol, protein, dan karbohidrat yang membuat membran tersebut memiliki karakter fluida. Ketebalan membran plasma berkisar antara 5 hingga 10 mm. Sebagai perbandingan, sel darah merah manusia yang terlihat melalui mikroskop cahaya lebarnya sekitar 8 mikrometer atau sekitar 1000 kali lebih lebar dari membran plasma. Proporsi protein, lipid, dan karbohidrat dalam membran plasma bervariasi menurut jenis selnya. Misalnya, mielin mengandung 18% protein dan 76% lipid, sedangkan membran bagian dalam mitokondria mengandung 76% protein dan 24% lipid. Cara membran sel mengatur transportasi zat masuk dan keluar dari sel. Langkah yang pertama, mekanisme transport pada membran sel adalah proses masuknya molekul melewati membran sel. Berbagai macam molekul seperti glukosa, oksigen, dan karbon dioksida senantiasa harus melewati membran sel untuk keluar masuk sel dalam proses metabolisme. Langkah yang kedua, ketika konsentrasi zat di luar sel lebih tinggi daripada di dalam sel, zat tersebut akan bergerak masuk ke dalam sel melalui membran. Sebaliknya, jika konsentrasi zat di dalam sel lebih tinggi, maka zat akan bergerak keluar dari sel. Difusi merupakan proses pasif, artinya tidak memerlukan energi tambahan dari sel. Aplikasi konsep dalam farmasi. Desain obat yang menembus membran sel. Obat yang menembus membran sel biasanya memiliki sifat lipofilik atau suka lemak yang memungkinkan mereka menembus lapisan fosfolipid membran. Contohnya seperti obat-obatan seperti analgetik dan antibiotik. Desain obat untuk membentuk penghalang. Penggunaan inhibitor transporter dapat memblokir transportasi zat tertentu ke dalam atau keluar sel. Misalnya dalam kasus keracunan atau infeksi yang dimana obat dirancang untuk mencegah racun atau mikroba memasuki sel atau jaringan tubuh. Penghalang membran juga dapat digunakan dalam terapi kanker, yang dimana obat dirancang untuk menargetkan serta menghancurkan sel kanker tanpa merusak sel-sel sehat.
dengan mengarahkan obat hanya pada sel kanker yang memiliki karakteristik membran khusus.